Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anu Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Tougen Anki. Di anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Shiki Ichinose. Seorang remaja pemberontak yang hidup bersama ayah angkatnya yang bernama Tsuyoshi. Suatu hari, mereka diserang oleh anggota Momotaro Agency. Shiki kemudian mengetahui sebuah kebenaran mengejutkan jika dirinya adalah keturunan Oni, dan Tsuyoshi dulunya adalah pemburu Oni dari jalur darah Momotaro. Saat Tsuyoshi tewas dalam serangan tersebut, darah Oni dalam diri Shiki terbangkit. Dia pun bertarung dengan sengit melawan pembunuh ayahnya. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Senpai! Nani shiteru ka wakatte desu ka? Scene diawali saat seorang laki-laki berkata kepada seniornya, jika tak membunuhnya maka dia pasti akan menyesal. Namun seniornya tak peduli karena ia yakin jika ini bukanlah kesalahan. Narator kemudian menceritakan jika dahulu kala, terdapat Oni yang menakutkan dan kejam. Mereka senang membantai manusia dan menghancurkan semuanya. Akan tetapi ada seseorang yang menentang mereka. Dan namanya ialah Momotaro. Momotaro menyerbu Onigashima dan mengalahkan banyak Oni. Dan itulah awal dari perang antara keturunan Momotaro dan Oni. Scene kemudian berpindah. Diketahui jika Shiki telah dikeluarkan dari sekolah. Namun bukannya merasa bersedih, dia malah kegirangan. Lagi pula ia merasa jengkel dengan orang-orang di sana. Melihat Shiki dikeluarkan, ayah angkatnya yang bernama Tsuyoshi pun marah besar. Namun meski begitu Shiki merasa tak peduli. Melihat kamar anaknya banyak senjata, sang ayah pun tak habis pikir. Padahal mereka membuka toko minuman keras dan bukan toko senjata. Mendengar hal ini Shiki lalu menyinggung toko ayahnya yang belakangan ini menjadi sepi. Di tengah mereka yang menyindir satu sama lain, Shiki lalu berkata jika ia sangat lega karena mereka berdua bukan sedarah. Setelah itu nampak Tsuyoshi mendapatkan pesanan minuman, yang membuat ia merasa senang dan akan segera berangkat. Melihat sang ayah pergi, Shiki kemudian berkata, jika ia sangat berharap jika dirinya diasuh oleh orang kaya. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat sang MC merasa terkejut. Dan sesaat kemudian, setelah sang MC dilemparkan ke bawah dengan kekuatan misterius, nampak seorang pria datang dan menanyakan apakah dia bernama Ichinose Shiki. Di tengah Shiki yang terkejut, namun secara tiba-tiba muncul mobil yang menabrak pria tersebut. Dan ternyata yang menabraknya ialah Tsuyoshi. Dia kemudian menyuruh sang MC untuk segera masuk ke dalam mobil. Meski pada awalnya merasa kebingungan, namun Shiki tetap masuk karena dipaksa oleh Tsuyoshi. Setelah pergi dari sana sang ayah pun merasa, jika satu-satunya pilihan tersisa mungkin harus pindah dari negara ini. Mendengar perkataan ayah angkatnya jelas saja membuat Shiki semakin kebingungan. Tsuyoshi lalu meminta Shiki untuk mendengarkan perkataannya baik-baik, karena ia hanya akan mengatakan ini satu kali. Ia kemudian berkata, jika Shiki merupakan keturunan Oni, sedangkan pria tadi adalah keturunan Momotaro. Mendengar hal ini jelas saja membuat Shiki merasa terkejut dan menganggap jika sang ayah hanya bercanda. Tak lama kemudian muncul kekuatan yang menyerang mereka. Karena tak ada pilihan lain mereka pun berhenti dan keluar dari mobil. Namun secara tiba-tiba, melihat kekuatan itu masuk ke dalam gedung, Tsuyoshi pun menduga jika Shiki dibawa ke sana. Oleh karena itu ia langsung menyusulnya. Di sisi lain nampak Shiki telah ditangkap oleh pria sebelumnya. Diketahui jika pria itu bernama Momoya Samidare dari agensi Momotaro. Dia kemudian berkata jika darah Oni di tubuh sang MC, tak lain adalah hama bagi umat manusia.
Dan yang membasmi hama itu adalah tugas dari agensi Momotaro. Melihat kehadiran pria itu, Shiki pun merasa terkejut karena dia masih hidup. Tak lama kemudian Tsuyoshi pun muncul dan berkata jika dongeng Momotaro adalah kisah nyata. Selama ribuan tahun Momotaro dan suku Oni telah berperang dan mewariskan perjuangan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya keturunan Momotaro bersatu dan membentuk apa yang kini disebut sebagai agensi Momotaro. Karena alasan ini keturunan Oni pun takut dan mulai bersembunyi di antara manusia. Mendengar hal ini jelas saja membuat sang MC tak mengerti. Tsuyoshi lalu memintanya untuk diam, karena mulai sekarang saatnya untuk orang dewasa. Tak disangka Tsuyoshi juga mampu menggunakan kekuatan tersebut. Diketahui jika kekuatan ini adalah karakteristik unik yang hanya dimiliki keturunan Momotaro. Setelah itu kita dibuat terkejut karena Samidare menganggap Tsuyoshi sebagai seniornya. Diketahui jika nama lengkap Tsuyoshi ialah Momogawara Tsuyoshi. Dan dia adalah mantan anggota agensi Momotaro. Mendengar fakta ini jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Tsuyoshi kemudian menyuruh Samidare tak memanggil nama itu. Karena sekarang dia bernama Ichinose Tsuyoshi. Meski sekarang Tsuyoshi telah mengubah nama, namun itu tak mengubah fakta bahwa dia seorang Momotaro. Dan jika seniornya melindungi Oni, maka dia juga akan musnah. Tak lama kemudian pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Melihat pertarungan mereka, Shiki pun nampak syok, karena tak ada satu pun yang masuk akal. Dan mengapa ayah angkatnya tak memberitahukan ini dari awal? Kembali ke dalam pertarungan. Samidare lalu menanyakan mengapa seniornya melindungi Oni. Padahal mereka itu monster yang selalu menyakiti manusia. Mendengar hal ini, Tsuyoshi lalu menyuruh Samidare untuk diam. Dan sesaat kemudian, tak disangka Tsuyoshi kalah dalam pertarungan ini. Melihat ayah angkatnya tumbang jelas saja membuat Shiki histeris. Dia pun marah besar dan akan membunuh Samidare. Namun secara tiba-tiba Tsuyoshi kemudian memegang kaki Samidare. Karena ia masih berjuang untuk melindungi Shiki. Melihat hal ini Samidare pun merasa heran. Mengapa dia melindungi Oni sampai sejauh ini? Tsuyoshi lalu berkata dengan tegas, jika ia tak perlu alasan untuk melindungi anaknya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak menyakiti siapapun. Meski begitu, mengapa Samidare akan membunuhnya hanya karena darah Oni? Melihat Samidare tak peduli, Tsuyoshi lalu menanyakan apakah dia bisa menggendong anaknya dengan tangan yang terus dipakai untuk membunuh. Mendengar hal ini Samidare pun kesal dan mengeluarkan senjatanya. Di sisi lain sang MC merasa kesal. Mengapa ia berdiam di sini dan hanya bisa menonton? Mengapa ayahnya terluka? Bukankah dirinya yang ingin dia bunuh? Dengan penuh rasa amarah sang MC lalu berkata mengapa dia menyakiti ayahnya. Dan oleh karena itu ia akan membunuhnya. Dan secara tiba-tiba, melihat Shiki berubah ke wujud Oni, Samidare pun merasa jika dia telah terbangun. Ia juga mengetahui jika Oni bertarung dengan memanipulasi darah. Tapi bukan itu yang benar-benar menakutkan dari mereka. Setelah itu pertarungan mereka berlanjut dengan sangat sengit. Meski Samidare berhasil memotong tangan Shiki, namun sang MC berhasil meregenerasi tangannya kembali dengan mudah. Samidare lalu memberikan alasan mengapa mereka membunuh Oni. Hal itu karena kebiadaban mereka yang tak terkendali dan hilangnya rasa kemanusiaan mereka. Setelah itu nampak Shiki mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan sesaat kemudian, setelah diserang banyak senjata termasuk rudal, jelas saja membuat Samidare terkejut. Ia juga dibuat terpojok karena sang MC terus menyerang secara bertubi-tubi. Tak ingin terus-terusan lari, Samidare juga mencoba menyerang Shiki. Sayangnya serangannya tak mempan, dan malah dia yang terkena pukulan telak. Melihat Samidare terkapar, tentu saja Shiki tak membiarkan kesempatan ini begitu saja. Dan sesaat kemudian, meski terkena serangan telak namun Samidare masih bisa berdiri. Dan saat dirinya murka dengan hal ini, nampak Shiki tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya kembali seperti semula. Ia pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi.
Melihat sikap Shiki, Samidara sadar jika keadaan itu akibat kehilangan ingatan dan mutasi tubuh. Dia kemudian mengeluarkan senjata dan berniat menghabisi sang MC saat ini juga. Ia melakukan ini karena semua Oni harus dibasmi. Namun secara tiba-tiba, tak disangka Tsuyoshi masih hidup dan kembali melindungi Shiki. Melihat hal ini Samidara pun merasa heran, karena meski telah melihat wujudnya tadi, namun dia masih bersikukuh dengan keputusannya. Tsuyoshi kemudian mengingat kenangan saat Shiki masih kecil. Ia pun berkata jika dirinya cukup bahagia untuk sementara waktu. Di luar gedung nampak semua orang merasa panik, dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Melihat situasi ini Samidara pun langsung kabur dari sana. Shiki kemudian menanyakan apakah ayahnya baik-baik saja. Sang ayah kemudian meminta Shiki untuk tidak panik, karena ia ingin berbicara untuk yang terakhir kalinya. Tsuyoshi kemudian meminta maaf karena telah merahasiakan banyak hal, karena takut jika anaknya kebingungan. Keturunan Momotaro akan membunuhnya hanya karena memiliki darah Oni. Karena sekarang ia tak bisa menemaninya lagi, jadi ia pun meminta Shiki untuk jadi lebih kuat. Cukup kuat untuk mengalahkan Momotaro maupun Oni, agar dia bisa hidup bebas tanpa ada yang mengganggu. Dan itu adalah janji antar pria. Shiki yang kesal berkata jika ia tak ingin mendengar pembicaraan yang dramatis. Ia tak peduli seberapa parah kondisinya, karena dia tidak boleh menyerah. Sang MC dengan penuh kesedihan berkata, jika ada banyak hal yang harus mereka bicarakan. Sayangnya Tsuyoshi sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dan betapa bahagianya jika Oni dan Momotaro bisa hidup berdampingan seperti ini. Melihat sang ayah yang telah meninggal jelas saja membuat Shiki merasa histeris. Sang MC juga sangat kesal, karena ia belum sempat meminta maaf. Apalagi sebelumnya ia pernah bilang, jika dirinya senang jika mereka tak sedarah. Saat ini ia sungguh sangat menyesal dan ingin menarik perkataannya kembali. Singkat waktu di saat sang MC meratapi kepergian sang ayah, nampak seseorang datang dengan menggunakan sepatu roda. Dan secara tiba-tiba, Genteng. Di sisi lain nampak sekumpulan patung mumi berkata, jika Samidara telah mengacau karena bertindak sendirian. Mereka pun berkata jika akhir-akhir ini Momotaro makin lemah. Mereka juga tak bisa membiarkan publik sadar akan keberadaannya. Publik tak perlu tahu bahwa Oni yang kotor ada di antara mereka. Dan kemudian habisi anak Oni sebelum mereka terbangun. Mereka akan menemukan setiap Oni terakhir yang bersembunyi di masyarakat, dan memusnahkan mereka semua. Setelah itu nampak pria yang menyerang Shiki sebelumnya, sedang berbicara dengan seseorang dari saluran telepon. Dan isi pembicaranya, sepertinya mereka sedang mendiskusikan perihal murid rekrutan yang baru. Si pria berjubah itu mempunyai harapan tinggi kepada murid tersebut, karena mereka termasuk yang langka dan bagus. Dan sepertinya sang MC juga akan direkrut, namun mengevaluasinya mungkin hanya membuang-buang waktu. 使えると判断できなければ